Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal jadi detektif sejarah nih. Anda mengirimkan sebuah kasus yang sangat menarik. Sebuah tuduhan besar yang sering banget kita dengar. Gini bunyinya, apa benar doktrin inti kekristenan, khususnya soal keilahian Yesus, itu baru diciptakan 300 tahun setelahnya oleh Kaisar Romawi di Konsili Nisea? Dan, lebih parah lagi, apa itu semua cuma hasil jiplakan dari mitos-mitos pagan? Nah, ada 3 tuduhan besar di meja kita. Kita akan periksa bukti-buktinya satu persatu. Betul sekali. Dan yang penting ya, kita akan dekati ini bukan dari sisi keyakinan, tapi murni sebagai penyelidikan sejarah. Apa sih kata bukti-bukti tertulis dari zaman itu? Apa yang disepakati oleh mayoritas ahli sejarah modern? Kita fokus ke data aja, bukan asumsi. Oke, mari kita mulai investigasi kita. Tuduhan pertama, Konsili Nisea tahun 325 Masehi itu titik nol. Momen di mana doktrin keilahian Kristus diciptakan dari nol. Benar atau tidak? Jawaban singkatnya, tidak. Sama sekali tidak. Banyak orang kan bayangin Konsili Nisea itu kayak rapat di mana sekelompok orang tiba-tiba menciptakan produk baru. Kenyataannya, menurut para sejarawan, ini lebih mirip rapat Dewan Direksi Darurat. Rapat Dewan Direksi Darurat? Maksudnya gimana tuh? Kedengarannya seru. Maksudnya, mereka nggak menciptakan produk baru. Mereka sedang merumuskan deskripsi produk yang sudah ada secara resmi. Tujuannya untuk melawan produk tiruan yang lagi beredar luas. Produk tiruan? Iya, produk tiruan ini adalah ajaran dari seorang pendeta populer dari Alexandria namanya Arius. Dan ajarannya ini benar-benar bikin heboh seluruh kekaisaran. Oke, jadi si Arius ini biang keroknya. Apa sih yang diajarkan sampai bikin satu kekaisaran geger? Intinya, Arius mengajarkan bahwa Yesus, sang anak, itu adalah ciptaan Allah Bapa yang paling pertama dan paling agung. Nah, kata kuncinya di situ, ciptaan. Ciptaan. Betul. Kalau diciptakan berarti ada waktu di mana dia tidak ada. Konsekuensinya, Yesus jadi nggak setara dengan Bapa. Dia lebih rendah. Kalau dipikir-pikir, dari satu sisi kedengarannya cukup logis kan? Kalau Bapa itu maha kuasa, maka yang lain pasti ada di bawahnya. Kenapa gagasan Arius ini dianggap begitu berbahaya oleh para uskup lain? Karena itu merombak total pemahaman yang sudah mereka pegang selama, berabad-abad. Bagi mayoritas uskup, Yesus itu bukan ciptaan pertama, tapi setara dan sehakikat dengan Bapa sejak kekekalan. Ajaran Arius ini ibaratnya bilang kalau CEO dan pendiri perusahaan itu ternyata bukan mitra setara. Yang satu bos, yang satunya lagi cuma manajer pertama. Tentu saja itu mengubah seluruh struktur perusahaan. Wow, oke. Jadi mereka melawan ajaran Arius bukan dengan argumen panjang, tapi dengan satu jurus pamungkas. Apa jurus itu? Jurus mereka adalah satu kata dalam bahasa Yunani. Tapi kata ini jadi garis pertempuran utama. Homoousios. Tunggu. Homo apa? Homoousios. Oke. Artinya, sehakikat atau dari substansi yang sama persis. Dengan memasukkan satu kata ini ke dalam kredo mereka, para uskup di Nisea secara telak berkata, anak bukan ciptaan. Dia berbagi materi ilahi yang sama persis dengan Bapa. Mereka setara. Ini gila. Jadi seluruh perpecahan kekaisaran yang bikin kaisar sampai turun tangan, pada akhirnya bergantung pada satu kata ini, homoousios. Itu luar biasa. Betapa besarnya dampak satu kata. Tepat. Kata itu jadi penentunya. Siapapun yang menolaknya berarti ada di pihak Arius. Oke, kalau ini bukan hal baru yang diciptakan di tahun 325, buktinya mana? Tunjukkan dong jejak-jejak keyakinan ini jauh sebelum Nisea. Jejaknya sangat jelas dan tersebar di mana-mana. Kita mundur ke tulisan-tulisan paling awal, misalnya surat-surat Paulus, ditulis sekitar tahun 50-an Masehi, cuma 20 tahunan setelah Yesus wafat. Paulus itu sering banget menyebut Yesus sebagai Kyrios, atau Tuhan. Oke, tapi Tuhan kan bisa banyak artinya ya? Nah, disinilah kuncinya. Kyrios itu kata yang sama persis digunakan dalam terjemahan Alkitab Ibrani ke bahasa Yunani untuk nama Tuhan Israel yang paling suci, YHWH. Nama yang bahkan nggak berani mereka ucapkan. Jadi saat Paulus pakai gelar itu untuk Yesus. Wah, itu klaim yang bahaya banget di zaman itu. Sama saja kayak kita sekarang menyebut seorang tokoh sebagai sang pencipta alam semesta. Itu pasti bikin banyak orang kaget kan? Tepat sekali.
Itu klaim yang sangat radikal. Terus ada lagi di surat Filipi pasal 2 yang diyakini banyak ahli sebagai himne atau lagu pujian yang udah ada bahkan sebelum Paulus. Lagu itu jelas-jelas bicara tentang Kristus yang sudah ada dalam rupa Allah sebelum turun ke dunia. Itu gagasan pra-eksistensi ilahi. Pra-eksistensi. Oke. Dan tentu saja, Injil Yohanes yang ditulis akhir abad pertama, pembukaannya sangat belak-belakan. Firman itu adalah Allah. Dan setelah zaman Alkitab, sebelum Nicea, apa jejaknya masih ada? Masih sangat kuat. Sekitar tahun 110, Uskup Ignatius dari Antioquia, dalam surat-suratnya, berkali-kali menyebut Yesus sebagai Allah kita. Terus sekitar tahun 150, Justinus Martir nulis panjang lebar tentang Yesus sebagai Logos atau firman ilahi. Jadi, benang merahnya itu nggak putus dari abad pertama sampai menjelang Nicea. Berarti jelas ya, rapat Dewan Direksi di Nicea itu cuma meresmikan dan memilih kata yang paling anti bocor, yaitu homoousios, untuk melindungi apa yang sudah jadi DNA perusahaan sejak awal. Kasus pertama terbantahkan. Analogi yang sangat pas. Ini soal klarifikasi, bukan kreasi. Oke, jadi para uskup yang berdebat sengit soal teologi. Tapi kita belum bicara soal gajah di dalam ruangannya. Kaisar Konstantinus sendiri. Di mana posisinya dalam semua ini? Masa sih dia cuma duduk manis sambil nonton? Nah, ini tuduhan kedua, bahwa Konstantinus adalah dalangnya. Menurut sejarawan modern, gambaran itu keliru. Motivasi utama Konstantinus itu sangat pragmatis, stabilitas politik. Dia baru aja menyatukan kekaisaran setelah Perang Saudara. Hal terakhir yang dia mau adalah, ya, perang saudara baru gara-gara agama. Perdebatan Arius ini udah menyebabkan kerusuhan loh di jalan-jalan. Perumusan kata-kata yang bakal menyatukan kekaisarannya. Apa kita benar-benar punya bukti bahwa dia cuma duduk diam? Buktinya dari sifat Konstantinus sendiri dan jalannya konsili. Dia itu bukan teolog. Catatan sejarah menggambarkannya sebagai orang yang nggak sabaran dengan debat filosofis yang rumit. Haha, oke. Dia memang yang membuka konsili dan mendesak semua uskup untuk damai. Tapi perdebatan sengit soal ayat, logika, dan filsafat itu murni terjadi di antara sekitar 300 uskup yang hadir. Merekalah yang beradu argumen dan akhirnya melakukan pemungutan suara. Jadi dia lebih kayak sponsor utama sebuah turnamen debat akbar. Dia nggak terlalu peduli argumen siapa yang paling jago. Yang penting acaranya sukses, nggak ada kerusuhan, pemenangnya jelas, dan semua orang bisa pulang dengan damai. Karena kekaisarannya butuh stabilitas. Persis seperti itu. Sejarawan gereja top seperti Rowan Williams atau Louis Ayers semua setuju ini adalah dinamika internal gereja. Setelah mayoritas uskup sepakat dengan formula homoousios, barulah Konstantinus pakai kekuasaannya untuk melegakan keputusan itu. Ia mendukung hasilnya, tapi bukan dia yang menciptakan isinya. Dia penegak aturan, bukan penulis aturan. Oke, jadi dalangnya bukan kaisar. Kasus kedua juga terbantahkan. Sekarang kita masuk ke tuduhan paling berat. Ini semua cuma jiplakan. Katanya, cerita tentang figur ilahi, lahir dari perawan, mati lalu hidup lagi, itu udah ada di mana-mana dalam mitos-mitos Yunani Romawi. Osiris, Mithras, Dionysus. Apakah Kristenan cuma salin tempel? Ini adalah kesalahpahaman yang paling umum dan paling besar. Untuk mengerti asal-usul kekristenan, kita harus mulai dari tanah kelahirannya. Dan tanah kelahirannya itu bukan hutan mitologi Yunani atau kuil misteri Roma, tapi tanah Yudaisme di abad pertama. Apa maksudnya tanah kelahiran Yudaisme? Apa aja elemen-elemen penting di sana yang jadi fondasinya? Pertama, monoteisme yang super ketat. Satu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ini harga mati. Kedua, harapan akan datangnya seorang Mesias. Ketiga, dan ini yang sering dilupakan, dalam pemikiran Yahudi sendiri udah ada konsep tentang figur kedua yang ilahi. Figur yang jadi perantara Tuhan dalam penciptaan. Oh ya. Iya, misalnya konsep hikmat atau Sophia di kitab Amsal atau Logos, firman, menurut filsuf Yahudi, Philo. Jadi, cetakan untuk memahami figur ilahi yang dekat dengan Tuhan itu udah ada di sana. Jadi, kerangka berpikirnya sudah tersedia dalam tradisi mereka sendiri. Tepat. Dan penelitian modern oleh sarjana seperti Larry Hurtado membuktikan sesuatu yang luar biasa. Penyembahan kepada Yesus sebagai figur ilahi itu muncul sangat-sangat awal, dalam dekade pertama setelah kematiannya, dan terjadi di dalam komunitas Yahudi Kristen, bukan sesuatu yang diserap ratusan tahun kemudian dari budaya pagan.
Tapi, ayolah, gimana dengan kemiripan dengan Osiris dari Mesir atau Mitras dari Persia? Dewa yang mati dan bangkit. Itu kan mirip sekali. Gimana kita menjelaskan itu? Nah, disinilah investigasi sejarah jadi penting. Saat kita lihat detailnya, kemiripan itu ternyata dangkal. Pertama, masalah waktu. Banyak detail tentang kultus misteri yang katanya mirip Kristen, justru baru ditulis sumbernya setelah kekristenan menyebar luas. Oh, Jadi pertanyaannya, siapa meniru siapa? menarik. Kedua, ceritanya sendiri beda banget. Osiris itu dibunuh, tubuhnya dicincang, lalu disatukan lagi oleh istrinya untuk jadi raja dunia orang mati. Sangat jauh dari narasi kebangkitan Yesus. Dan konteksnya juga beda kan? Sangat beda, dan ini poin terpenting. Mitos dewa-dewa pagan itu adalah mitos siklus alam. Kematian dan kelahiran kembali mereka itu simbol musim dingin dan musim semi, musim tanam dan panen. Sedangkan kebangkitan Yesus diceritakan sebagai peristiwa sejarah satu kali yang terjadi di waktu dan tempat tertentu dengan makna untuk mengawali akhir zaman. Konteks, tujuan, dan maknanya sama sekali nggak sama. Oke, akarnya Yahudi bukan pagan, tapi bahasanya kan pakai filsafat Yunani. Istilah seperti ousia atau substansi yang jadi dasar homoousios itu kan bukan dari Alkitab Ibrani, itu barang impor dari Yunani kan? Pertanyaan yang sangat bagus. Ini yang disebut proses inkulturasi intelektual. Wah, istilah apa lagi itu? Coba sederhanakan. Gampangnya begini. Bayangkan Anda seorang ilmuwan yang menemukan teori fisika baru yang revolusioner. Tapi untuk menjelaskan ide Anda ke komunitas ilmuwan internasional, Anda harus pakai bahasa apa? Ya, bahasa matematika dan mungkin Bahasa Inggris. tepat. Anda meminjam bahasa yang paling canggih dan dimengerti saat itu untuk menjelaskan ide original Anda. Itulah yang dilakukan para teolog Kristen awal. Iman mereka berakar dari Yudaisme. Tapi untuk menjelaskannya dan mempertahankannya dalam debat melawan para filsuf paling cerdas di Kekaisaran Romawi, mereka harus pakai perangkat lunak filsafat Yunani yang ada saat itu. Mereka pinjam kosakatanya, bukan keyakinannya. Aha, jadi mereka pakai bahasa matematika Yunani untuk menjelaskan fisika Yahudi mereka. Paham? Jadi kasus ketiga, penjiplakan dari pagan juga terbantahkan. Menurut bukti-bukti yang kita punya, ya. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Kalau kita lihat lagi 3 tuduhan di awal, semuanya rontok kalau dihadapkan dengan bukti-bukti sejarah. 1. Konsili Nicea bukan menciptakan doktrin, tapi meresmikannya dengan kata-kata yang presisi. 2. Kaisar Konstantinus bukan dalang teologis, tapi fasilitator politik yang butuh stabilitas. Dan 3, akar dari semua ini tertanam kuat di tanah Yudaisme abad pertama, bukan hasil salin tempel dari mitos-mitos pagan. Jika kita lihat gambaran besarnya, perkembangan doktrin ini adalah sebuah proses sejarah. Sama seperti teori ilmiah yang terus disempurnakan formulasinya untuk menjawab anomali-anomali baru, teologi juga dirumuskan dengan lebih presisi dari waktu ke waktu. Ini adalah cerita tentang klarifikasi, bukan fabrikasi dari nol. Hal terakhir yang bisa Anda renungkan. Ternyata, perjuangan untuk menemukan kata yang tepat, kata yang paling pas untuk mengungkapkan sebuah kebenaran yang kita yakini, itu adalah bagian yang sangat universal dari pengalaman manusia. Bukan cuma terjadi dalam perdebatan teologi kuno. Ini terjadi di sains, saat ilmuwan berdebat puluhan tahun untuk menemukan formula yang paling elegan. Ini terjadi di filsafat. Dan mungkin ini juga terjadi dalam hidup kita sehari-hari saat kita berjuang keras untuk bisa merumuskan dan menjelaskan siapa diri kita sebenarnya. Terima kasih telah bergabung dalam penyelidikan mendalam kali ini. Sampai jumpa lagi.